Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Nafra Cantika dengan NPM 21110211088, Bagus M. Fadli 21110211094, Hafiz Eji Kusuma 21110211096, Monika Gizalda Oktaria 21110211097, dan Mutiara Ananda Heri 21110211001 akan mempresentasikan materi kami mengenai Bank Sentral Amerika dan kebijakan moneter. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Hafiz Aji Kesuma. Kepada Hafiz, dipersilakan. Bank Sentral dan Kebijakan Moneter. Bank Sentral adalah institusi pemerintah yang menjalankan kebijakan moneter dan juga yang bertanggung jawab untuk mengawasi sistem moneter suatu negara. Tindakan Bank Sentral dapat mempengaruhi yang pertama suku bunga, jumlah kredit yang tersedia, dan penawaran uang. Nah, semua ini memiliki dampak langsung tidak hanya ke pasar finansial, namun juga pada pengeluaran agregat dan inflasi. Jadi, peranan Bank Sentral ini sangat penting untuk keberlangsungan perekonomian suatu negara. Nah, di Amerika sendiri ada yang namanya The Fed. Apa itu The Fed? The Fed atau Federal Reserve System atau Federal Reserve adalah bank sentral yang ada di Amerika yang dibangun pada tahun 1913. Walaupun pada tahun tersebut banyak gejolak penolakan terhadap adanya bank sentral karena ketakutan dan ketidakpercayaan masyarakatnya, tapi walau begitu, The Fed mampu tetap berdiri. Nah, hal ini disebabkan karena pendirinya yang jenius dalam berpolitik dan juga karena sistem di The Fed itu sendiri yang unik. Dimana jika bank itu terlalu berkonsentrasi di perkotaan, misalnya kota Washington DC atau New York, maka hal itu akan susah untuk mendapat dukungan dari masyarakat, terutama yang tidak berada di perkotaan. Oleh sebab itu, mereka membuat sistem di mana The Fed itu tidak hanya satu, namun membuat The Fed itu menjadi banyak, yakni sebanyak 12 buah, yang masing-masing tersebar di berbagai wilayah, tidak hanya di perkotaan saja. Alhasil, dengan melakukan ini, mereka bisa menangani isu-isu di daerah dengan baik, dan akhirnya menjadi salah satu institusi paling berkelas yang ada di Amerika Serikat. Struktur dalam Bank Federal Reserve. Seperti yang diketahui, The Fed membagi bank yang menjadi 12 buah. Masing-masing bank tersebut mempunyai satu bank Federal Reserve utama. Setiap bank The Fed juga merupakan bank institusi kuasi publik. Apa itu kuasi publik? Kuasi publik adalah yang sebagian milik pemerintah dan sebagian milik swasta. Nah, tiga bank The Fed yang memiliki aset paling besar berada di kota. Yang pertama New York, yang kedua Chicago, dan yang ketiga San Francisco. Nah, jika ketiga aset bank tersebut digabung, maka asetnya akan melebihi 50% total aset dari seluruh bank sentral yang ada. 12 bank The Fed juga mempunyai fungsi, yaitu menyelesaikan cek, menerbitkan mata uang baru dan menarik mata uang yang sudah rusak, mengelola dan membuat pinjaman diskonto kepada bank-bank di distrik mereka, mengevaluasi usulan penggabungan dan penerapannya kepada bank untuk memperluas aktivitas mereka, bertindak sebagai penghubung antara komunitas bisnis dan sistem Federal Reserve, mengevaluasi perusahaan holding bank dan bank anggota yang berdiri dengan akta negara lain, dan mengumpulkan data terkait kondisi bisnis dalam negeri menggunakan staf mereka, yaitu para ekonom profesional, untuk melakukan riset terkait penerapan kebijakan moneter. Baik, materi kedua akan disampaikan oleh Bagus M. Fadli. Kepada Bagus, dipersilakan. Baik, saya Bagus M. Fadli akan melanjutkan materi berkaitan dengan struktur The Fed. Jadi struktur The Fed itu ada tiga, yaitu 12 Bank Federal Reserve, Dewan Gubernur, dan FOMC. Kita masuk ke struktur yang pertama, yaitu 12 Bank Federal Reserve. Apa sih 12 Bank Federal Reserve itu? Jadi 12 Bank Federal Reserve ini merupakan bank cadangan yang bergerak secara independen yang dimiliki oleh federal, namun mereka ini tetap diawasi oleh Dewan Gubernur. Bank ini tersebar di berbagai wilayah di Amerika dan
12 bank federal ini didirikan secara terpisah dan masing-masing dari bank ini memiliki dewan direksinya masing-masing yang terdiri dari 9 anggota utama, yang dimana ke-12 bank ini mempunyai tugas antara lain yaitu yang pertama mengawasi dan memeriksa setiap bank anggota, yang kedua meminjamkan dana ke lembaga penyimpanan, yang ketiga memberikan layanan keuangan utama secara penuh, dan yang keempat melakukan penelitian pada lembaga keuangan tertentu. Adapun pembagian distrik dari 12 bank ini bisa dilihat di PPT di gambar. Di sebelah kanan atas terdapat distrik Boston, di bawahnya ada New York, di bawahnya lagi ada distrik Philadelphia, dan di samping paling kiri itu ada distrik San Francisco, yang dimana Alaska dan Hawaii juga masuk ke distrik ini. Perlu diketahui bahwa masing-masing dari 12 bank ini mempunyai bank anggota yang terdiri dari bank swasta, yang dimana bank swasta ini mempunyai saham di Federal Reserve, bank regionalnya masing-masing, dan mereka masing-masing dari bank swasta ini memperoleh keuntungan dari saham tersebut. Kemudian struktur yang kedua, kita lanjut ke struktur yang kedua yaitu Dewan Gubernur. Dewan Gubernur ini adalah entitas yang paling utama yang mengemban jabatan paling tinggi dalam struktur The Fed. Dalam sistem pengelolaannya, Presiden Amerika yang saat itu sedang menjabat memiliki wewenang penuh untuk memilih 7 anggota dewan, termasuk ketua dan wakil ketua dari Dewan Gubernur ini sendiri, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh pejabat Senat Amerika Serikat. Adapun masa jabatan yang dimiliki oleh Dewan Gubernur ini yaitu selama 14 tahun, dan setelah 14 tahun tidak bisa dipilih kembali dengan alasan apapun. Sedangkan untuk ketua dan wakil ketua dari Dewan Gubernur ini memiliki masa jabatan selama 4 tahun, dan untuk ketua dan wakil ketua ini bisa dipilih kembali dengan orang yang sama di jabatan yang sama di periode berikutnya. Adapun tugas dari Dewan Gubernur ini adalah mengontrol dan mengawasi sistem Federal Reserve yang sedang berlangsung. Selanjutnya, struktur selanjutnya yaitu struktur yang ketiga yaitu FOMC atau singkatan dari Federal Open Market Committee, dan dalam bahasa Indonesianya itu disebut Komite Pasar Terbuka Federal. Mungkin terlihat asing buat kita mendengar kata FOMC ini. Jadi FOMC ini merupakan sebuah kumpulan yang terdiri dari para pejabat Fed yang masing-masing dari anggotanya itu memiliki suara untuk menentukan kebijakan moneter Amerika Serikat. Anggota dari komite ini berjumlahkan 12 anggota, dan terdiri dari 7 anggota yang diambil dari Dewan Gubernur, 1 anggota yang diambil dari Presiden Bank Federal New York, dan 4 anggota lainnya diambil dari Presiden Bank Federal di wilayah lain selain distrik New York. Adapun untuk 7 anggota yang diambil dari Dewan Gubernur dan 1 anggota yang diambil dari Presiden Bank Federal New York ini merupakan anggota tetap, sedangkan untuk 4 anggota lainnya itu yang diambil dari Presiden Bank Federal lainnya itu merupakan anggota sementara. Untuk FOMC ini sendiri melakukan rapat tahunan sebanyak 8 kali, dan untuk jadwalnya itu bisa dilihat di gambar yang terdapat di PPT di kotak warna biru. Di situ diperlihatkan bahwa terdapat jadwal pertemuan FOMC selama tahun 2022, di mana pertemuan pertama itu dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 26 Januari, dan di pertemuan terakhirnya itu akan dilaksanakan tanggal 13 sampai 14 Desember besok. FOMC ini melakukan rapat biasanya adalah untuk membicarakan kondisi perekonomian dan keuangan Amerika Serikat. FOMC dalam setiap langkah pengambilan keputusannya biasanya terdapat 2 istilah yang sering ikut dalam setiap langkah pengambilan keputusan dari FOMC ini sendiri.
Dua istilah tersebut yaitu hawkish dan dovish. Hawkish itu merujuk pada keputusan FOMC yang melakukan pengetatan kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga dan mengurangi stimulus, sedangkan dovish itu merupakan keputusan FOMC yang melakukan pelonggaran moneter seperti menurunkan suku bunga dan menambah stimulus baru. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran staff riset. Tugas paling penting yang dilakukan ekonom The Fed adalah memantau data ekonomi yang masuk dari lembaga pemerintah dan sektor swasta dan memberikan arahan kepada pembuat kebijakan mengenai kemana arah ekonomi akan bergerak dan dampak yang mungkin timbul terhadap perekonomian akibat kebijakan moneter. Jadi sebelum rapat FOMC, staf riset dari setiap bank, The Fed, memberikan masukan kepada presiden dan anggota senior manajemen bank mengenai perkiraan para staf tersebut akan perekonomian Amerika dan isu yang kemungkinan akan dibahas dalam rapat. Staf riset juga memberikan bahan diskusi mengenai kondisi ekonomi dari wilayah bank di mana mereka bekerja. Nah, ini adalah sesuatu yang setiap presiden bahas di FOMC. Sementara itu, di Dewan Gubernur, ekonom melakukan kajian model ekonometris yang membantu mereka menghasilkan perkiraan ekonomi nasional dan mereka juga memberikan masukan kepada gubernur mengenai kondisi ekonomi nasional. Para staf riset di bank dan di Dewan Gubernur juga menyediakan dukungan kepada staf pengawasan bank dengan memantau perkembangan di sektor perbankan dan institusi dan pasar keuangan lainnya, dan dengan menyediakan petugas pemeriksa bank saran-saran teknis yang mungkin mereka butuhkan dalam melakukan pemeriksaan. Karena meningkatnya pengaruh perkembangan di negara lain terhadap perekonomian Amerika, anggota staf riset, terutama mereka yang bekerja di bank The Fed New York dan di Dewan, membuat laporan mengenai perekonomian negara lain. Lalu mereka juga melakukan riset mengenai perkembangan pasar nilai tukar karena peran penting pasar itu dalam proses kebijakan moneter untuk mendukung aktivitas unit valuta asing. Ekonom membantu aktivitas operasi pasar terbuka dengan melakukan proyeksi pertumbuhan cadangan dan pertumbuhan agregat moneter. Staf ekonom juga terlibat dalam riset dasar mengenai dampak kebijakan moneter terhadap keluaran dan inflasi, perkembangan di pasar tenaga kerja, perdagangan internasional, pasar modal internasional, perbankan, dan institusi keuangan lainnya, pasar keuangan, dan perekonomian regional. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai rapat FOMC. Keputusan mengenai arah ekonomi mungkin tidak dicapai secara bulat dan suara yang menolak diungkapkan ke masyarakat. Namun, kecuali dalam kasus yang jarang terjadi, yaitu suara ketua selalu yang menjadi pemenang. Selain masalah-masalah yang rutin dibahas, rapat yang lebih panjang ini juga mempertimbangkan tinjauan ekonomi jangka panjang dan topik khusus lainnya. Oke, selanjutnya sekilas, Ketua Dewan Gubernur hanyalah satu dari 12 anggota yang memiliki hak suara dalam tubuh FOMC dan tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk mengendalikan lembaga ini. Jadi, kenapa sih Ketua Dewan Gubernur yang sangat berperan? Ketua memang berperan sangat penting. Ia adalah juru bicara The Fed yang bernegosiasi dengan Kongres dan Presiden Amerika Serikat. Ketua juga memiliki kendali atas agenda rapat Dewan dan FOMC dan mempengaruhi Dewan melalui kekuatan, posisi, dan kepribadiannya. Ketua Dewan Gubernur itu umumnya memiliki kepribadian kuat dan memiliki kekuatan besar. Ketua juga mengawasi staf ekonom profesional dan para penasehat dari Dewan Gubernur. Karena staf mengumpulkan informasi bagi Dewan dan melakukan analisis yang digunakan Dewan dalam mengambil keputusan, maka ada pengaruh mereka terhadap kebijakan moneter.
Selain itu, di masa lalu, beberapa perjanjian dengan Dewan sendiri berasal dari staf profesional sehingga pengaruh ketua lebih jauh dan lebih lama dari periode 4 tahun. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nafra Cantika. Kepada Nafra dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai seberapa independen The Fed. Sebelum memasuki materi lebih lanjut lagi, kita perlu tahu sih apa sih independensi itu. Independensi itu adalah sikap atau kondisi yang mencerminkan tidak terikat atau tidak dipengaruhi oleh kekuatan atau kekuasaan yang lainnya. Nah, menurut Stanley Fischer ini, independensi The Fed ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu independensi instrumen atau instrumen independence, yaitu kebebasan dalam menentukan instrumen kebijakan moneter, dan independensi tujuan atau goal independence, yaitu kebebasan untuk menentukan tujuan kebijakan moneter tersebut. Nah, The Fed ini memiliki kebebasan dalam dua hal tersebut dari pengaruh politisi dan lembaga pemerintah. Nah, mengapa sih The Fed itu independen dalam menentukan kebijakan moneter? Karena suatu kebijakan moneter itu harus dibuat senetral mungkin tanpa adanya pengaruh dari politisi atau lembaga pemerintah lainnya. Karena kalau misalnya politisi dan lembaga pemerintah itu mempengaruhi kebijakan moneter ini, maka besar kemungkinan kebijakan moneternya ini itu menguntungkan si pihak politisi atau pihak lembaga pemerintah, bukannya untuk menjaga kestabilan perekonomian negaranya. Nah, dalam independensinya The Fed ini nih, ada hal penting yang mendorong mengapa sih The Fed ini bisa independen, yaitu adalah independensi The Fed dalam sumber pemasukan melalui surat berharga dan dalam jumlah kecil pinjaman bank. Nah, karena The Fed ini nih 100% murni sumber pemasukannya dari mereka, maka pemerintah, politisi, dan lembaga pemerintahnya itu tidak dapat ikut campur dalam menetapkan kebijakan moneter yang The Fed buat tersebut. Oleh karena inilah The Fed ini berbeda dengan lembaga-lembaga lain yang dibawa pengaruh oleh pemerintah atau politisi. Tapi pada kenyataannya The Fed ini masih dipengaruhi oleh yang namanya Kongres dan Presiden. Kenapa sih The Fed ini masih dipengaruhi oleh Kongres dan Presiden? Perlu diketahui kalau The Fed ini peraturan dasarnya itu didasari dan dibuat oleh Kongres atau pemerintah tersebut. Jadi kebebasan dari The Fed ini terancam kalau sewaktu-waktu peraturan yang didasari oleh Kongres ini dibuat. Maka dari itu The Fed ini masih dipengaruhi oleh Kongres. Dan juga Kongres ini ternyata membuat peraturan, namanya itu peraturan Humphrey pada Hawkins Act tahun 1978, di mana The Fed ini diwajibkan untuk menerbitkan laporan kebijakan moneter yang diterbitkan langsung dan dijelaskan langsung oleh ketua Dewan Gubernur The Fed, yang dilakukan selama 2 kali dalam setahun untuk mengetahui apakah kebijakan moneternya ini nih selaras atau selaras dengan tujuan dari undang-undang yang telah dibuat oleh The Fed tersebut. Kemudian ternyata independensi yang dilakukan oleh The Fed ini menimbulkan dua sisi. Yang pertama itu sisi pro atau sisi yang mendukung, dan sisi kontra atau sisi yang menolak. Nah, dari kedua sisi tersebut ini memiliki argumen-argumen yang cukup kuat. Di sisi pro ini, argumennya itu yang pertama, The Fed ini harus independen karena pengaruh politisi itu cenderung mendorong inflasi dan mendorong adanya siklus bisnis politik. Nah, perlu diketahui kalau politisi-politisi itu kan tujuannya untuk dipilih oleh masyarakat. Contohnya itu kalau di Indonesia itu DPR, DPD, DPRD, itu kan mereka melakukan segala macam cara, melakukan kampanye dan melakukan apapun agar mereka itu dapat dipilih oleh masyarakat. Nah, jika politisi tersebut memberikan pengaruh kepada The Fed, maka mereka itu dapat memerintahkan The Fed itu untuk membuat kebijakan moneter yang bagi mereka itu menguntungkan
mereka saja gitu, dan cenderung pikiran mereka itu tuh berarah ke pikiran yang jangka pendek, karena mereka itu tujuannya, orientasinya itu bagaimana mereka tuh dipilih, bukan untuk menjaga kestabilan perekonomian. Contohnya itu jika The Fed dibawa pengaruh oleh seorang politisi, politisi ini dapat memerintahkan The Fed untuk menurunkan tingkat pengangguran dengan menurunkan tingkat suku bunga. Dalam jangka pendek memang benar perekonomian negara itu dapat bertumbuh dengan baik, tapi ternyata dalam jangka pendek penurunan suku bunga itu justru menimbulkan terjadinya inflasi karena jumlah uang beredarnya itu semakin tinggi. Nah, kemudian alasan yang kedua itu adalah politisi-politisi itu tidak cakap dalam menentukan pilihan-pilihan penting terkait isu-isu ekonomi. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, kalau politisi itu cenderung berpikir ke jangka pendek bukan jangka panjang. Jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemikiran politisi-politisi tersebut bukannya untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada, justru malah memperburuk permasalahan perekonomian yang ada. Oleh karena itu, politisi itu tidak cakap dalam menentukan pilihan penting terkait isu ekonomi. Nah, itu dari sisi pro. Kalau sisi kontra argumennya itu yang pertama, kalau misalnya The Fed ini independen, maka tidak ada lagi unsur demokrasinya lagi. Kalau The Fed ini independen, pemerintah, Kongres itu tuh tidak dapat lagi mengendalikan si The Fed tersebut. Sedangkan The Fed yang independen ini, kalau membuat kebijakan, mereka tidak dapat bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka buat itu sendiri. Jadi jikalau kebijakan moneter yang mereka buat ini berkinerja buruk dan berdampak negatif kepada perekonomian negara, pemerintah dan Kongres itu tidak dapat mengendalikan The Fed ini, entah mengganti anggotanya atau membuat The Fed ini memperbaiki kebijakan tersebut, karena hal itu tergantung dari The Fed-nya sendiri. Sedangkan masyarakat itu tuh taunya pemerintah lah yang memegang kendali atas perekonomian negara mereka. Jadi kalau misalnya masyarakat itu menekankan pemerintah, mereka tidak dapat melakukan apa-apa terhadap kebijakan moneter yang dibuat oleh The Fed tersebut. Nah, argumen keduanya itu adalah kalau dilihat dari sisi sejarah, ternyata The Fed ini nih tidak dapat memaksimalkan kebebasan yang mereka miliki. Perlu diketahui kalau Amerika itu kan pernah terjadi namanya depresi besar tahun 1960 sampai 1970, di mana terjadi inflasi besar-besaran. Nah, di sini nih The Fed ini seharusnya dapat menanggulangi permasalahan tersebut dengan mengatasi kebijakan moneter yang mereka lakukan. Tapi nyatanya The Fed ini tidak dapat mencegah hal tersebut, malah justru mendorong terjadinya inflasi secara berkelanjutan dan semakin parah. Nah, kemudian mengindahkan dari sisi pro dan sisi kontra tersebut, nyatanya menurut indikator kinerja makroekonomi, bank-bank yang independen inilah yang memiliki kinerja makroekonomi yang lebih baik daripada bank-bank yang kurang independen. Bukti empirisnya itu jika dirankingkan dari bank-bank yang kurang independen ke yang independen, bank-bank independen lah yang memiliki kinerja terkait inflasi yang lebih baik daripada bank-bank yang tidak independen. Selanjutnya itu penjelasan mengenai perilaku bank sentral. Jadi bank sentral ini perilakunya itu mengacu pada teori perilaku birokratis, yaitu tujuan dari birokratis adalah mensejahterakan dan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Nah, oleh karena ini The Fed, karena mengacu dari teori perilaku birokrasi ini, The Fed ini nih perilakunya cenderung ingin memiliki kekuatan yang kuat dan prestisnya yang kuat. Yang kemudian The Fed ini juga cenderung menghindari konflik yang dapat mengancam kebebasan mereka dan otonom mereka, seperti lembaga-lembaga pemerintah, seperti Kongres. Mereka itu melakukan berbagai upaya agar tidak dapat terlibat langsung konflik kepada
dua hal tersebut. Terus the Fed juga itu cenderung ingin memiliki kekuasaan yang besar. Oleh karena itu mereka melakukan kampanye yang besar-besaran agar mereka tuh dapat memperoleh kekuasaan yang lebih besar daripada lembaga pemerintah yang lainnya. Cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mutiara Ananda Heri. Kepada Mutiara dipersilakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.